memupukkan ke tanaman itu bukan dengan sebar. Misal jagung, kita buat titik-titik untuk tanam biji jagung. Misalkan jarak saya ke ibu ini tempat tanam jagung. Maka pupuk kandang yang kita sebar itu di antara ini, bukan kanan kirinya. Paham ya, Pak? Maksudnya di tengah. Ini titik jagung. Ini titik jagung. Petani yang akan malas itu menimbulkan gulma ya. Iya. Disebar semua. Sebar aja pupuk kandang. Urea sebar aja semua. Ya tumbuh yang sini tumbuh semua. Di beberapa daerah mulai mengerti yang disebar pemupukannya itu di deretan ini yang bertanam, bukan barang ini. Oh, ini tak buat garis, itu sebar pupuk, dilubangi pupuk sebar di sini sebarnya, bukan kanan kirinya. Jagung jaraknya kan sampai 70 cm, bukan ininya gitu. Itu mengurangi gulma, dan itu dilakukan di beberapa daerah. Kan kalau di sini begini Pak, kalau di sini kalau kayak urea, kayak yang lainnya itu sejenis pupuk yang dibeli yang mahal, memang itu ditabur langsung dipas di batangnya. Tapi pas di batangnya, karena itu menghemat sebenarnya. Tapi kalau yang dengan datangnya sebuah gratis, cuma kita butuh tenaga untuk mengisi kotoran ayam, kan di sini begini, kotoran ayam di situ dikasih berapa sak begitu, 20 50 sak gitu, gratis. Jadi mereka loh nyampe ke sawah begitu langsung ditabur saja begitu. Beda dengan pupuk yang itu. Itu kalau ditabur langsung ditabur semua. Jadi benar kata Bapak tadi, gulma itu menyebar tumbuhnya. Nah, tidak usah jauh-jauh, saya sendiri setelah saya pelihara kambing begini, anunya kambing kok, saya sebar di situ langsung satu sak begitu. Sekarang apa? Yang tumbuh kelandingan, toro itu tumbuh semua begitu. Ini gara-gara saya tabur semua begitu. Iya, masuk akal seperti itu. Tapi kalau di sini langsung kayak pupuk urea mau ditabur begitu, itu pembuangan, itu pemborosan. Memang untuk menyuburkan tanah itu butuh ikhtiar dan kerja keras. Karena hasilnya kita dapat. Kalau hanya sekedar instan langsung rondam, itu kerusakan tanahnya parah secara sistematik gitu. Sistemik kita. Bahasa kuliahnya sistemik lah. Itu membunuh semuanya. Tapi dampaknya pertumbuhan tanamannya juga nggak bisa meningkat dengan baik. Itu kasusnya di beberapa daerah, tanaman jeruk, ya, apel di Nopo Jajar saya lihat Pak, apel pun nggak bisa tumbuh dengan baik, nggak bisa buah dengan baik. Itu akibat penggunaan kimia yang berlebihan. Sehingga kemarin itu beberapa tani di Nopo Jajar pakai ini. Untuk khusus tanaman tahun memang ada treatment lain dengan kucur, bukan disemprot. Pohon mangga ini dibuat lubang-lubang 4, jarak 50 cm 50 cm 5 cm dari pohon, itu dikucur sehingga di sini nggak ada gulma, nggak terlalu kuat. Kalau kita sebar kue ini, misalkan urin kelinci ya, kita sebar gini, walau tumbuh semua nih gulma. Ini kita kucur di lubang itu, dan itu dilakukan di kelapa sawit. Kelapa sawit tidak syukur sebar pupuk, itu dilubangi siang-siang 4 titik, ya, kucurnya, semprot, pakai semprotan, curut berapa liter? Ada yang 3 liter tergantung kesehatan tanaman, ada yang 1 liter tergantung waktu. Misalkan kalau tanaman sudah sehat, nggak perlu per minggu, tapi bisa sebulan sekali mengisi lubang-lubang itu tadi. Kalau nggak sehat, nggak sehat, bisa seminggu sekali kita lakukan untuk tanaman-tanaman tahunan, terutama lombok. Lombok kan tanaman tahunan yang sangat berat bahan perawatan. Lombok biasa, lombok cabai rawit macam-macam itu seperti bayi pertumbuhannya, perawatannya. Nah, kembali pada mustika tani, ya tadi kan penyuburannya pakai ini dengan syarat. Nah, ini syaratnya. Kita jangan merasa mengandalkan ini 100%, enggak.
ada pendamping. Apa? Bahan organik, kohe kotoran hewan, kompos, blotong. Blotong itu limbah pabrik gula yang paling murah. Kalau kita ngambil itu nggak bayar, bos. Blotong, pickup, misalkan. Atau mungkin kemarin, ya blotong, Potongnya sisa tebu itu tebu tadi. ya. Nah, Ya, itu ngambilnya Untuk kalau di sini mau ngambil mau ngambil Kalau di kemana sini- bos? nggak ada. kotoran Nggak ada. hewan Ngambilnya yang ke gratis ya. Jombang tuh. Gratis ya, itu dipakai. Baru disemprotkan ini, Pak. Nah, kita bicara penyemprotan ke lahan. Ingat, sekarang kita bicara penyemprotan ke lahan pertanian, tanahnya. Nah, tadi kan kita bicara tentang ke daun ya, tanaman. Sekarang beda treatmentnya ke lahan atau ke media tanahnya. Untuk tanaman yang jagung, di sini disebutkan jagung sebelum tanam, 1 minggu sebelum tanam, 1 minggu sebelum tanam, itu ngolah tanahnya. Kita pertama ngolah tanah, Jurno. dibalik ya, nih. Jurno Dibalik, kata orang Iya. Jawa, Jurno. dipacul, ya, Enggak, langsung Enggak, disangka itu. dibajak. disangka Dibajak. kan, dibajak ya. Mm-mm. Itu kalau bisa ditabur dulu pupuk kandang, nggak apa-apa. Organik. Bajak, Bukan enggak, iya. pupuk kandang dibalik nggak apa-apa. Biarkan fermentasi alami ada di situ. Biarkan sudah. Kadang kalau di Malang di beberapa daerah itu 1 bulan dibiarkan, setengah bulan dibiarkan. Nah, mendekati 1 minggu atau 2 minggu baru semprot ini ke lahan tanahnya. Khusus untuk ke lahan, beda treatmentnya. Di Mustika Bali ini untuk lahan 1 hektar membutuhkan 4-6 botol. 1 hektar. Ya, Itu sebelum 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 tanam. dibajak. Sebelum tanam, Pak. Sebelum tanam. Sebelum tanam. Sudah dibajak itu. Sesudah dibaca. Oh iya. sudah ha-ha. dibaca. Sudah jangan. Jadi sebelum tanam 1 minggu atau 2 minggu penyemprotan ini. Kok banyak? Iya. Karena lahan kita sudah kena kimia, maka dibutuhkan mikroorganisme sebanyak-banyaknya di lahan itu. Untuk fermentasi secara cepat di lahan. Itu. Dengan cara apa? Semprot. Dibiarkan dulu. Nah, ini yang penting. Kita siapkan air 2 liter atau 1,5 liter. Diberi air tetes tebu atau air gula tebu atau gula batok atau air kelapa itu pentingnya air kelapa. Waduh, Ya. itu yang repot tuh. Nah, repot gula batok ya. Masukkan ini 4 untuk jagung 4 ya minimal 4 botol 4 botol ini. Dibiarkan, diinapkan. Kalau di daun tadi nggak boleh diinapkan, Nggak boleh diinapkan. hanya 30 menit sampai 60 menit. Kalau ini berhari-hari boleh diinapkan. Minimal 3 hari Kalau sebelum sebelum tanam untuk ke media tanahnya ya. Jadi ditunggu, wes tak gaisa ulan meneh nggak apa-apa. 1 bulan nggak apa-apa. Tapi pakai air gula full karena gula itu makanannya bakteri. 1 bulan nggak apa-apa. Itu akan meningkatkan jumlah bakteri ribuan miliar di air tadi. Nah, katakanlah 3 hari paling kecil, 3 hari wis. Dengan syarat dibiarkan diinapkan 3 hari, perharinya harus dibuka pelan-pelan Bu. Tutup lagi. 1 kali aja per hari. Berarti 3 hari 3 kali. Per hari dibuka sebentar, pelan-pelan aja. Ya, tutup lagi. Set. Besok lagi buka, Berarti nguap berarti itu. menguap, ada gas. Seperti madu, air kelapa, ya kan, biarkan ada gas ya. Ini juga terjadi. Nah, disemprotkan 1 minggu atau 2 minggu sebelum tanam. Kondisi nyemprotnya itu sore. Ya. Kenapa? Biar gak cepat menguap ya. Usahakan tanahnya adalah agak basah. Tapi kalau semisal kering, Pak, Diusahakan ya apa lek basah. berarti Bawa gak timbo aja kayak banyu titik-titik. Ada yang begitu. Kemarin kering, sehabis hujan berarti itu. kadang disemprot air. Semprot air baru disiapkan ini.